Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha minha rasulul azim al-azim al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-islam wal muslimin al-ikhwan wal muslimin al-ikhwah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin ikhwanul muslimin rahimani rahimakumullah. Terlebih khusus yang mulia dan yang saya muliakan sahibul fadilah mukarram Bapak Haji Muktiko, ya alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan senantiasa kesehatan, diberikan senantiasa panjang usia dunianya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, juga selalu diberikan senantiasa kemudahan baik urusan dunia dan akhiratnya, dan juga diberikan dipermudah yakni untuk kelancaran daripada apa yang beliau cita-citakan. Mudah-mudahan Allah dalam qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus juga kepada Bapak Pak Romli, mohon maaf Pak, saya nggak tahu muka tapi nggak kenal nama, sering ngelihat gitu ya. Tapi alhamdulillah yang kita semua diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas kami muliakan, Pak Guru Kisno yang kami muliakan, dan kepada Sekjen Bapak Hermansah ya, dan juga kepada siapa lagi? Oh, tokoh ya, kepada Pak Ustadz Wahyu, mohon maaf Pak Ustadz, dan juga kepada jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan nama satu persatunya, yang mudah-mudahan hadirnya kita di kesempatan sore hari ini mendapatkan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sebentar lagi kita berbuka puasa. Sekarang kita puasa menjelang Ramadan yang ke berapa ini? 17. 17. 18. Yang benar yang mana? Malam 18. 18. Ada yang ngomong 19 tadi. Berarti yang ke-18. Alhamdulillah nggak kerasa. Bentar lagi memasuki Ramadan yang ke-20. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini asal katanya Ramadan. Nah, karenanya Ramadan ini adalah satu esensi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana orang yang berpuasa Ramadan itu, dan ternyata orang yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah salah satunya yang dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, salah satunya. Jadi Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun. Artinya jannah itu merindukan. Jadi arba'ina, yaitu adalah orang yang salah satunya adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Yang pertama apa? Talil Quran, yakni adalah orang yang membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran salah satunya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk di bulan suci Ramadan ini adalah salah satunya diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan alhamdulillah kita sudah berapa juz nih kita bulan suci Ramadan. Udah hatam, ada yang hatam. Pak DKM udah hatam. Alhamdulillah. Kalau kita pikir Pak, alhamdulillah nih ya. Kalau kita umpama kita pergi ke Mekah ataupun umroh ataupun haji, seakan-akan kita ibadah di situ paling khusyuk, bener apa kan? Terus kita rajin yang namanya tawaf, terus juga bangun malam, dan luar biasa ketika waktu di Masjidil Haram itu seakan-akan Allah itu memperhatikan kita. Itu ketika waktu ada di Masjidil Haram ataupun di Madinah. Nah, begitupun di bulan suci Ramadan. Jadi termasuk orang yang begitu amal ibadahnya benar apa enggak tuh? Tapi setelah pulang ke geria biasa lagi, Pak. Pulang ke geria. Tapi kalau waktu di Masjidil Haram itu luar biasa. Sholat Jumat aja hari Rabu udah datang. Saking namanya khusyuknya. Nah itu kira-kira bagaimana? Benar nggak yang ibadah seperti itu? Nah, ulama berpendapat yang pertama katanya. Yang pertama, Ramadan termasuknya seperti itu juga. Ini ketika datangnya bulan Ramadan, akhirnya rajin tadarusan. Ada yang khatam, bener ada Pak yang khatam ya. Ada juga yang senantiasa, ya pokoknya luar biasa. Ramadan pokoknya seakan-akan Allah itu hadir gitu. Nah, orang yang seperti ini ulama berpendapat mengatakan namanya orang muslim, yang namanya muslim yang pertama muslim musiman. Apa namanya? Muslim musiman. Jadi muslim musiman itu ketika bulan Ramadan saja datangnya gitu Pak. Rajinnya ketika bulan suci Ramadan, rajin tadarus, rajin bangun malam, ya luar biasa. Tapi setelah bulan Ramadan ditinggal, nah ini bagaimana? Biasa aja. Nah orang yang seperti ini disebutnya muslim musiman. Nah kata ulama yang kedua ada disebutnya muta'in. Yang kedua muta'in. Muta'in itu ini yang luar biasa. Baik dia datang di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, dia sama saja. Artinya ibadahnya tetap, esensi puasanya yang kita hafal ayatnya. Bagaimana ya ayuha ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalimat tattaqun itu kalimat fi'il mudhari'. Nah, kalimat fi'il mudhari' itu sekarang dan yang akan datang. Maksudnya esensi ketakwaan kita supaya puasa baik di bulan suci Ramadan ataupun di bulan suci Ramadan itu tetap ibadahnya dimanapun kita berada tetap ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan mutta'in, ya hamba Allah yang mutta'in. Jadi kalau yang pertama ketika bulan suci Ramadan saja dia ibadah, tapi setelah selesai bulan Ramadan dia biasa saja. Nah, yang kedua orang yang luar biasa disebutnya mutta'in adalah orang-orang yang senantiasa dimanapun baik di bulan suci Ramadan dia berpuasa atau beribadah, di bulan suci di luar daripada bulan suci Ramadan pun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga ini Pak, yang ketiga tipe muslim namanya muslim musingin. Ya. Yang ketiga tipe muslim musingin. KTP-nya mah Islam, gitu kan?
KTP-nya Islam, tapi nggak puasa. Ada nggak Pak orang Islam nggak puasa? Orang Islam nggak puasa ada nggak? Banyak. Nah ini yang disebut muslimnya musingin. Kenapa? Karena memang yang tadi, yakni tidak menghormati daripada salah satunya bulan suci Ramadan. Nah orang yang seperti bagaimana? Orang seperti ini harus bagaimana? Harus dibacain Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya dia punya hati, supaya benar-benar mendapatkan rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu Pak. Jadi esensi puasa kita itu minimal di bulan suci Ramadan ini mendapatkan rahmat, hidayah, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai seperti muslimin yang tadi. Jadi tidak pernah menghargai daripada adanya bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan artinya orang-orang yang di luar sana yang tidak berpuasa ataupun yang tidak menguatkan keimanannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan daripada keimanannya dan semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.